Berdasarkan PKPU Akuo, para teradu telah berupaya melakukan perbaikan terhadap tata kelola kearsipan dengan memperpanjang MOU dengan ANRI guna memperoleh pendampingan mengenai pengelolaan, retensi, dan penyerahan arsip. Dengan demikian, para teradu sudah bertindak profesional dan akuntabel dalam memperbaiki kearsipan pada lembaga KPU. Oleh karena itu, terkait dengan keberadaan suatu arsip pada waktu yang tertentu, tidak dapat dinilai hanya dari arsip tersebut berada di ANRI atau lembaga kearsipan daerah. Pengelolaan dan penguasaan arsip mengikuti tahapan retensi, pemindahan, penyusutan, dan penyerahan sesuai ketentuan yang berlaku. Keterangan ANRI juga menegaskan bahwa secara umum KPU telah mengelola arsip sesuai dengan kaidah kearsipan. Selanjutnya, berkenaan dengan permohonan informasi yang diajukan pengadu bahwa pada awalnya para teradu tidak memberikan seluruh informasi karena menganggap sebagian informasi merupakan informasi yang dikecualikan. Namun setelah Komisi Informasi Pusat memutuskan bahwa informasi tersebut dapat dibuka, para teradu memberikan informasi yang dimohonkan oleh pengadu. Fakta tersebut membuktikan bahwa para teradu tidak dengan sengaja menghambat atau mengabaikan putusan Komisi Informasi Pusat. Tindakan para teradu yang tidak memberikan informasi yang diminta oleh pengadu semata-mata menjalankan peraturan perundang-undangan karena dokumen yang diminta oleh pengadu merupakan informasi yang dikecualikan. Sehingga tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindakan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Justru akan menjadi tindakan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu apabila dokumen tersebut diberikan sebelum terbitnya putusan Komisi Informasi Pusat. Hal itu membuktikan bahwa para teradu telah bertindak profesional dan akuntabel sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, DKPP berpendapat dalil pengadu pada angka 4.1.2 tidak terbukti dan jawaban para teradu meyakinkan DKPP. Para teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Meskipun demikian, DKPP perlu menegaskan bahwa para teradu perlu memastikan setiap arsip tercatat, tersimpan, terpelihara, dan dapat ditelusuri sesuai dengan tahapan retensi dan ketentuan kearsipan. Arsip pemilu bukan sekedar dokumen administratif, senada dengan disampaikan oleh kuasa hukum pengadu, bahwa arsip bukan kertas tanpa jiwa, bukan pula kertas tanpa kekuasaan konstitusional. Di dalam arsip terdapat jejak kewenangan negara, proses pengambilan keputusan, serta pertanggungjawaban penyelenggara negara kepada rakyat. Karena itu, menjaga arsip pada hakikatnya bukan hanya menjaga dokumen, melainkan menjaga memori kelembagaan, menjaga kepastian hukum, dan menjaga kepercayaan publik. Kesemuanya itu harus dimulai dari hal yang paling mendasar, yaitu menjaga etika kita dalam bernegara. Oleh karena itu, ke depan, KPU bersama ANRI membangun semacam digital chain of custody demi dokumen pencalonan atau rekam jejak dokumentasi kronologi yang mencatat pengumpulan, penanganan, perpindahan, akses hingga penyimpanan bukti digital. Prosedur ini memastikan keaslian dan integritas data tidak berubah atau dimanipulasi sejak pertama kali ditemukan hingga dokumen pencalonan tersebut dikeluarkan sebagai arsip dokumen ketika ada permintaan informasi. Seperti dalam sistem perbankan yang mampu mencatat transaksi Rp1.000 bertahun-tahun. Oleh karena itu, maka seharusnya negara, inkasu lembaga negara yang memiliki arsip negara juga sanggup mencatat perjalanan dokumen calon presidennya. Adapun terhadap pengadu tanggal 4 April 2026 yang tidak mendapat jawaban, DKPP menilai para teradu seharusnya memberikan respons sebagai bentuk pelayanan dan akuntabilitas kepada masyarakat. DKPP mengingatkan para teradu agar senantiasa memberikan tanggapan yang patut dan profesional terhadap setiap surat dan permohonan masyarakat serta memastikan pengelolaan arsip berjalan secara tertib, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. 4.4. Menimbang terhadap dalil aduan pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan para teradu, memeriksa dan mendengar keterangan saksi, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, para teradu dan pihak terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2 pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo, dan 5.3 teradu 1, teradu 2, teradu 3, teradu 4, teradu 5, dan teradu 6 tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Memutuskan. 1. Menolak pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Merehabilitasi nama baik teradu 1. Muhammad Afifuddin selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum. Teradu 2, Yulianto Sudrajat. Teradu 3, Agus Melas. Teradu 4, Betty Epsilon Idros. Teradu 5, Idam Holik. Teradu 6, Parsadaan Harahap, masing-masing selaku anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Hedu Ligito selaku Ketua Merangkap Anggota, J. Kristiadi,
Ratna Dewi Petalolo, Idewa Kadek Wiarsaraka Sandi, dan Muhammad Yo Aliansah masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 28 bulan Juli tahun 2026 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 24 bulan Agustus tahun 2026 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, J. Kristiadi, Ratna Dewi Petalolo, dan Idewa Kadek Wiarsaraka Sandi masing-masing sebagai anggota. Dengan berakhirnya pembacaan putusan yang nomor 11, berakhir sudah pembacaan putusan perkara hari ini. Kepada para pihak pengadu, kuasa hukum, juga para pihak yang hadir di ruang sidang ini, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Saya yakin upaya para pengadu mengadukan perkara ini ke DKPP adalah upaya untuk melakukan perbaikan tata kelola kepemiluan kita ke depan. Dan insya Allah ke depan kita harapkan semua tata kelola kepemiluan kita dan tata kelola demokrasi kita semakin hari semakin baik. Terima kasih kepada pengadu, kuasa hukum, juga para pihak yang hadir di ruang sidang ini. Akhirnya saya harus menutup sidang ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sidang pembacaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia hari ini Senin tanggal 24 Agustus 2025. Dengan ini saya nyatakan ditutup.